Worship bersama. Saya ingin cerita satu perkara. Di satu kota kecil namanya Newport di Tennessee, ada seorang anak kecil lahir di luar pernikahan. Selama hidupnya, dia menjadi anak yang sangat pemurung, malu, rendah diri, karena dia tahu dia nggak punya papa. Semua orang mengatakan ini anak haram, nggak ada bapaknya, namanya Ben. Saudaraku, ibunya selalu mengatakan kamu harus tetap bersahabat, tetap ketemu dengan orang. Minimal kamu harus datang beribadah. Setiap kali anak itu pergi beribadah, dia selalu setelah ibadah mulai dan dia duduk di paling belakang. Ibadah selesai, belum selesai dia sudah keluar dan meninggalkan tempat ibadah karena dia menghindari untuk bertemu dengan orang. Satu kali dalam ibadah, dia dijamah Tuhan ketika dia mendengar firman Tuhan. Lalu tanpa dia sadari, setelah doa berkat dia masih terus mengucap syukur kepada Tuhan. Satu persatu orang mulai keluar dan dia sadar, dia sudah kehilangan kesempatan untuk keluar sendirian. Maka dia tunggu sampai jemaat semua mulai sepi, baru dia mulai keluar. Begitu dia keluar, di depan dia ketemu dengan Bapak Gembala. Dan Bapak Gembala berkata begini, kamu anak siapa? Langsung mukanya pucat. Karena dia mau ngomong apa? Dia nggak tahu papahnya itu siapa. Lalu Bapak Gembala sadar bahwa dia sudah mengatakan sesuatu yang salah. Bapak Gembala berkata gini, oh kamu ini, aku kenal papahmu. Karena wajahmu merefleksikan wajah papahmu. You are the son of the living God. Itu tampak dari wajahmu. Sejak hari itu, anak ini berubah total. Dia sadar bahwa dia itu adalah anak daripada Bapa yang Maha Tinggi. Dia menjadi gubernur yang paling berdampak di seluruh negara bagian Tennessee. Namanya adalah Ben Hoover. Ben Hoover menjadi gubernur yang begitu disayangi, begitu dihormati oleh seluruh warga Tennessee. Nah, saudaraku, hari ini saudara mempunyai kesempatan untuk mengucapkan kata-kata hikmat, kata-kata bijaksana, kata-kata penuh urapan kepada calon-calon Ben Hoover yang ada di tempat ini. Katakan yang terbaik kepada satu sama lain. Mari kita berfellowship. Saudara, Tuhan, terima kasih Tuhan, beri kami hati seorang murid, berbicara kepada setiap umat-Mu hari ini. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Beri hamba-Mu bahasa yang sederhana untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap diberkati sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih tim Praise and Worship yang luar biasa. Sudah diberkati oleh pujian penyembahan. Yang terlebih kita harus memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Saudaraku, kita masih dalam beberapa waktu terakhir ini kita sedang merenungkan apa yang dikatakan oleh kitab Habakuk 2 ayat yang keempat. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Untuk mengetahui, untuk belajar. Apakah saya termasuk orang yang hidup oleh percayanya, yang dianggap sebagai orang benar? Karena orang benar akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, beberapa minggu terakhir ini kita sedang merenungkan tentang satu anak Yakub, pengurapan yang terjadi kepada Bani Isakar. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat lebih jauh lagi sedikit hari ini. Perhatikan kembali apa yang dikatakan oleh Yakub ketika dia melepaskan berkat bagi salah satu anaknya, yaitu Isakar. Kejadian 49 ayat 14-15, silakan.
Kejadian 49 ayat yang ke-14 sampai 15 demikian firman Tuhan. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disenengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Amin. Isakar itu seperti keledai, beban yang kuat bahunya. Ketika dia lihat bahwa perhentian itu baik dan tanah itu permai, lalu Isakar itu membungkukkan bahunya dan memikul sebagai budak Rodi. Ini adalah ucapan berkat seorang papa untuk anaknya. Jadi agak janggal kelihatannya. Nah, tapi saya ingin ajak saudara untuk melihat pelan-pelan. Saudaraku, coba perhatikan apa yang The Message Bible katakan tentang pengurapan Isakar ini. The Message Bible ini berkata begini, Isakar is one tough donkey, crouching between the corrals. When he saw how good the place was and how pleasant the country, he gave up his freedom and worked as a slave. Ketika dia lihat tempat itu baik, dia melepaskan kebebasannya dan bekerja sebagai budak. Nah, saudaraku, saya ingin pelan-pelan mengajak saudara untuk memperhatikan pengurapan dari semua anak-anak Yakub ini. Semua pengurapan itu seperti nubuatan yang terjadi dan tanpa dia harus berbuat apa-apa. Itu terjadi dalam kehidupan anak-anak Yakub. Contohnya ya, kalau saudara lihat lagi kembali ke dalam Kejadian 49. Perhatikan ayat yang ke-10. Ini pengurapan bagi Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari kakinya. Itu contohnya. Apapun yang terjadi, seperti apapun Yehuda, tapi tongkat kerajaan tidak akan beralih dari hidupnya. Jadi it's given, satu hal yang akan terjadi, pasti akan terjadi. Dan itulah yang terjadi. Dari Daud terus, dari Abraham sampai kepada Daud dan sampai kepada kepada anak-anaknya, sampai kepada Kristus Yesus. Dan kemudian setelah itu kepada anak-anaknya, yaitu saudara dan saya, imamat yang rajani dikatakan oleh 1 Petrus 2. Saudaraku, ini adalah nubuatan yang terjadi buat Yehuda. Dan semua seperti itu. Lihat ayat 13. Sebulon akan diam di tepi lautan pantai, di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Zebulon akan menguasai tanah-tanah pesisir, kata firman Tuhan. Dan itu yang terjadi. Ayat yang ke-16. Adapun Dan ia mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Dan akan menjadi hakim-hakim yang dipakai Tuhan di dalam bangsanya. Ayat 20. Asyir makanannya melimpah mewah. Ia akan memberi santapan raja-raja. Asyir akan menguasai bidang-bidang pangan dari kerajaannya. Terus kemudian ayat 21, Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak yang indah. Orang-orang cantik, orang-orang yang elok parasnya. Itu berasal dari suku Naftali di Israel. Saudaraku, semua ini adalah perkataan yang terjadi. Tanpa mereka harus berbuat apa-apa. Itulah nubuatan yang Tuhan katakan tentang anak-anak Israel. Tetapi ketika jatuh kepada Isakar, itu berbeda. Nubuatan yang dilepaskan oleh Yakub kepada Isakar adalah sekedar satu statement, satu pernyataan. Isakar adalah seperti keledai, beban yang kuat bahunya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan tanah itu permai, dia melepaskan kebebasannya, dia melepaskan kemerdekaannya dan bekerja menjadi budak Rodi. Nah, saudaraku, ketika nubuatan buat Isakar itu terjadi, yang dikatakan oleh Yakub adalah satu pernyataan. Tetapi ketika pernyataan itu digenapi oleh Isakar, ketika dia bertindak atas pernyataan itu, maka kemudian kita melihat ketika anak-anak Yakub mulai menggenapi isi daripada nubuatan-nubuatan itu, Isakar tiba-tiba menjadi orang yang paling berhikmat dari semua anak-anak Yakub. 1 Tawari 12 ayat 32 berkata begini, Isakar adalah bani yang dipenuhi dengan orang-orang yang punya pengertian tentang waktu yang baik. Tiba-tiba hikmat itu turun kepada bani Isakar.
Sehingga orang Israel tahu apa yang harus dilakukannya. Karena mereka bertanya kepada Bani Isakar ini. Nah saudaraku, ini yang membedakan. Hikmat itu turun ketika mereka belajar melangkah di dalam pernyataan nubuatan ini. Nah hari ini saya ingin ajak saudara pelan-pelan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, saya ingin sementara kita kesampingkan dahulu tentang pengurapan Bani Isakar ini. Saya ingin ajak saudara untuk melihat apa yang terjadi di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Ketika urapan itu dilakukan untuk orang-orang tertentu. Ada banyak pengurapan raja, pengurapan imam, pengurapan orang kusta dan sebagainya. Nah, yang paling luar biasa adalah pengurapan imam, pengurapan imamat. Saudaraku perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Bilangan 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Silakan. Bilangan 3, ayat yang pertama sampai ketiga, demikian firman Tuhan. Judul perikop, orang Lewi. Ayat yang pertama, inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Itulah nama-nama anak-anak Harun, imam yang telah diurapi dan ditahbiskan untuk memenuhi jabatan imam. Saudaraku, kalau saudara dan saya mungkin baca sepintas, kita berpikir oh itu redundant, itu dikatakan untuk mengulang aja. Sebetulnya itu bukan redundant. Nah, saya ingin coba untuk menerangkan kebenaran firman Tuhan ini. Pengurapan atau diurapi itu seperti saudara menerima buli-buli, gitu ya. Lalu ditahbiskan seperti orang yang bukan hanya menerima buli-buli tapi juga menerima minyak yang diisi ke dalam buli-buli. Nah, bagi seorang imam pada waktu itu, ini bukan pertama kalinya ditulis di dalam kitab Bilangan. Saudara melihat setiap kali imam itu diurapi, itu dikatakan dua hal, yang diurapi dan telah ditahbiskan. Saudaraku, sepertinya dua kata ini melengkapi satu sama lain. Nah, saudaraku, ketika saya bicara tentang imam, apa yang dikatakan oleh 1 Petrus 2? Coba lihat, 1 Petrus 2 ayat yang ke-19 kalau nggak salah. Ayat yang ke-9, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepanjangan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Yang telah. Amin. Saudara, ternyata ini bukan bicara tentang hamba-hamba Tuhan semata. Tapi ini berbicara tentang semua kita. Coba katakan satu sama lain ke kanan kiri saudara, ini sedang bicara tentang kamu nih. Ya, ini firman Tuhan, bukan bicara tentang hamba-hamba Tuhan. Ini bicara tentang kita. Karena firman Tuhan katakan, kamulah imamat yang rajani. Bukan hanya imam, tapi imamat yang juga mempunyai pengurapan raja. Nah, ini yang dikatakan oleh kitab Petrus kepada jemaatnya. Nah, saya kembali lagi kepada apa yang dikatakan oleh kitab Bilangan. Ketika imam itu diurapi, dua hal terjadi. Dia bukan hanya diurapi, tetapi dia juga ditahbiskan. Coba lihat slide yang berikutnya. Ketika dikatakan ditahbiskan, dalam bahasa Ibrani itu digunakan kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris consecrated, atau yang tangannya diisi penuh. Ini arti kata ditahbiskan. Nah saudaraku, pengurapan imam itu terjadi bukan hanya sekedar diurapi, tetapi tangannya diisi penuh. Itulah yang terjadi bagi saudara dan saya di tempat ini. Karena saudara disebut sebagai imamat yang rajani. Nah saudaraku, ini perlu sekali untuk semua jemaat di tempat ini untuk mengerti betul kebenaran firman Tuhan ini. Sebab kalau saudara gagal untuk mengerti kebenaran ini, maka saudara tidak akan menggenapi tujuan Tuhan. Engkau tidak akan mungkin menjadi orang yang hidup karena percayamu. Seperti kitab Habakuk 2 ayat yang keempat tadi. Orang benar akan hidup karena percayanya. Saudaraku, ada begitu banyak orang yang tidak sadar bahwa tangannya telah diisi penuh. Sebetulnya Tuhan telah memberikan berkat kepada kita. Sehingga kita datang bukan untuk memberi atau memberkati atau menguatkan,
tetapi kita datang justru untuk mengambil, menerima, bahkan bila perlu menipu atau merampas. Saudaraku, ini akan membedakan. Saudara lihat kepada diri kita masing-masing. Saudara perhatikan apa yang firman Tuhan ingin sampaikan, ya. Kita akan lihat dari kitab Injil Markus 11. Saudaraku, nanti saudara pulang, saudara baca kitab Injil Markus 11 ini secara keseluruhan. Karena saya percaya ada begitu banyak rahasia yang saudara bisa dapatkan dan yang saya tidak mampu untuk sampaikan semuanya. Saudaraku, hari ini kita lihat Markus 11 ayat yang ke-15 sampai 19. Silakan. Markus 11 ayat yang ke-15 sampai 19, demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengejar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Amin. Saudaraku, saya ingin memberikan sedikit latar belakangnya supaya saudara memahami apa yang terjadi hari itu. Saudaraku, bait Allah, the tabernacle, itu punya 3 ruangan besar. Ada pelataran, ada ruang suci, dan ada ruang maha suci. Saudaraku, imam itu pada waktu itu, hanya imam yang boleh masuk ke dalam ruang suci, ruang maha suci. Saudaraku, di pelataran, semua orang Yahudi boleh masuk ke sana. Mereka datang ke situ karena di pelataran itu ada 2 benda, yang namanya mezbah korban bakaran dan mezbah kolam basuhan. Saudaraku, di mezbah korban bakaran, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel datang membawa korban bakaran untuk Tuhan. Mereka membawa kambing, domba, lembu, sapi, bahkan burung merpati untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Saudaraku, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi di pelataran. Hiruk pikuk, suara kambing domba, bau anyir daripada darah yang dicurahkan. Seperti pasar hewan gitu ya. Saudaraku, itulah yang terjadi. Seperti pejagalan. Dan kemudian hewan-hewan itu dibakar di mezbah korban bakaran. Hari berganti hari. Lama-kelamaan orang berpikir, orang Israel datang dari segala penjuru, dari Hebron, dari Betfage, dari Betania, dari Yeriko, dari semua seluruh wilayah Israel. Mereka datang berbondong-bondong ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban. Saudara bisa bayangkan kalau mereka datang dari Hermon gitu ya. Begitu jauhnya dari utara, mereka harus menuntun kambing dombanya. Dituntun dibawa ke Yerusalem yang berada di selatan. Saudaraku, dalam perjalanannya, kemungkinan kambing domba itu akan jatuh, mungkin terantuk kakinya dan kemudian terluka sehingga tidak lagi layak untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Karena harus sempurna semuanya. Nah, pada waktu itu betul-betul perjuangan yang sangat berat. Sehingga orang-orang berpikir, alangkah baiknya kalau kita sediakan kambing domba, burung merpati, lembu sapi yang tidak ada cacatnya di pelataran. Supaya orang Israel tidak perlu berbondong-bondong membawa kambing domba dari Hermon, dari berbagai penjuru. Mereka cukup bawa uang. Dan kemudian mereka bisa membeli. Kalau toh mereka membawa uang-uang asing, mereka bisa menukar dengan seperti money changer di pelataran bait Allah. Di situ ada meja penukar uang, di situ ada orang berjualan kambing, domba, lembu, sapi, burung merpati. Semuanya disediakan untuk memudahkan mereka beribadah. Saudara bisa bayangkan, ini adalah hal-hal yang manusiawi, make sense, betul-betul sesuatu yang baik karena disediakan seperti itu. Kemudian tiba-tiba, begitu Tuhan masuk ke dalam bait Allah di Yerusalem, dia langsung marah, dijungkir balikannya meja-meja penukar uang.
Dijungkir balikannya kandang burung merpati. Semua menjadi hiruk pikuk. Dan Tuhan berkata begini, rombak semuanya, hancurkan semuanya. Aku tidak berkenan dengan semua ini. Rombak, dan aku akan bangun kembali dalam 3 hari. Coba saudara berpikir, secara akal sehat, secara manusia biasa, bukankah yang ditawarkan di pelataran baik Allah adalah sesuatu yang baik untuk memudahkan orang untuk beribadah? Kenapa Tuhan Yesus begitu marah dan menjungkir balikan? Saudaraku, saya renungkan, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin mencungkil untuk menunjukkan kepada umatnya. Nah, saya ingin ajak saudara untuk berpikir sebentar dalam hal ini. Ketika Tuhan menjungkir balikan meja-meja penukar uang, kandang burung merpati dan sebagainya, yang harusnya kecewa, yang harusnya marah, itu siapa? Harusnya orang-orang yang berjualan merpati. Atau orang-orang yang punya counter money changer. Mereka yang harusnya marah. Karena sekarang mereka punya usaha dijungkir balikan oleh Tuhan. Coba lihat siapa yang marah. Perhatikan Markus 11 ayat yang ke-18. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Dan mereka berusaha membinasakan dia, membinasakan Yesus. Sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Tiba-tiba yang marah itu justru para imam. Kenapa imam yang marah? Kenapa bukan orang-orang yang berjualan merpati? Orang-orang yang punya counter meja penukar uang. Kenapa justru imam yang marah? Saudaraku, saya ingin beritahu. Karena imam itu bermanipulasi, berdagang dengan para pedagang ini. Imam sengaja memberikan tempat supaya mereka membayar upeti kepada imam. Mereka melakukan sesuatu dan mengembalikan sebagian untuk imam. Saudaraku, ada kerjasama manipulasi kong kali kong, pat gulipat antara imam dan para pedagang. Yang tampil para pedagang, tetapi sebetulnya sebagian, mungkin sebagian besar dari keuntungan itu jatuh kepada para imam. Sehingga ketika imam melihat bahwa Tuhan Yesus merombak semua ini, yang kecewa pertama, yang marah, bahkan rindu untuk membinasakan Tuhan adalah imam, bukan para pedagang. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kenapa imam bisa menjadi marah? Karena imam tidak sadar bahwa tangannya telah diisi penuh. Dia datang ke bait Allah untuk mengambil, untuk mencomot, menipu, menerima, bahkan bila perlu merampas. Kalau imam itu betul-betul sadar bahwa tangannya telah diisi penuh, maka dia akan datang kepada bait Allah untuk memberi, untuk memberkati, untuk menopang, untuk menjadi berkat, bukan untuk merampas. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, inilah yang Tuhan benci. Inilah yang membuat hati Tuhan begitu marahnya. Karena ketika imam itu tidak sadar bahwa tangannya telah diisi penuh. Satu kali nanti, cepat atau lambat, orang-orang seperti ini akan berpikir, berencana, berusaha untuk membinasakan Kristus. Saudaraku, anak-anak Tuhan, imamat yang rajani, saya ingin sampaikan satu perkara. Sadarlah sungguh-sungguh bahwa tanganmu telah diisi penuh. Kalau saudara tidak mengerti kebenaran ini, kalau saudara tidak betul-betul sadar akan kebenaran ini, satu kali, cepat atau lambat, engkau akan berbalik melawan Tuhanmu dan berusaha untuk membinasakan dia. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah sadar bahwa tangannya telah diisi penuh. Anak-anak Tuhan yang tidak pernah mengerti bahwa tangannya telah diisi penuh. Dia bukan hanya diurapi, tapi telah ditapiskan. Tangannya telah diisi penuh. Maka dia akan mengambil segala kesempatan untuk mencuri, mengambil, merampas bila perlu membinasakan. Satu ketika, orang-orang seperti ini, bila sudah matang dosanya ini, dia akan membinasakan, berusaha membinasakan Tuhan. Ini yang firman Tuhan katakan. Dan Tuhan begitu marah, menjungkir balikan ini. Menjungkir balikan pola pikir seperti ini. Anak-anak Tuhan, imamat yang rajani. Hari ini izinkan saya berbicara apa adanya. Ubah pola pikirmu. Jangan sampai kita berpikir, saya harus dapat sesuatu. Saya harus merampas sesuatu. Saya harus menerima sesuatu. Saudara datang kepada Tuhan untuk memberkati, untuk memberi, untuk menopang,
untuk menguatkan lutut-lutut yang lemah, bukan untuk merampas dan membinasakan. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, di kitab Markus 11, di Injil Markus 11, di Injil yang sama, di tempat di kota yang sama di Yerusalem, kemungkinan pada hari yang sama ada dua peristiwa yang terjadi yang sangat bertolak belakang. Nah, saudaraku, saya akan pelan-pelan ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Sering kali di dalam Alkitab, dua perkara yang bertolak belakang diciptakan atau dinyatakan di dalam satu peristiwa yang sama. Saudara lihat di kitab Ulangan 28, Tuhan berbicara tentang kutuk dan tentang berkat di pasal yang sama. Pada kesempatan yang sama, Musa menyatakan hal ini. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan. Di Markus 11, Injil Markus 11, bercerita tentang dua hal. Coba saudara mundur ke depan, di Markus 11 perhatikan ayat yang pertama. Judulnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat yang pertama berkata begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di sana, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat peristiwa ini. Yesus sebentar lagi akan masuk ke kota Yerusalem. Sekarang belum masuk. Dia berada dekat kota Yerusalem, yaitu di Betfage, di dekat Betania, di Bukit Zaitun. Lalu dia utus murid-muridnya, dia katakan pergi ke kota yang depan itu, yaitu di kota Yerusalem. Dan kamu akan menemukan satu ekor keledai beban muda, sedang terikat, tertambat di sana. Lepaskan keledai beban muda itu, bawa ke sini. Kalau ada orang tanya, bilang begini, Tuhan memerlukannya, Tuhan hendak memakainya. Nanti Tuhan kembalikan. Dan keledai itu dibawa, lalu Yesus masuk ke kota Yerusalem menunggang keledai. Nah, saudaraku, saya ingin pelan-pelan berbicara. Saudara catat saja dan saudara pulang nanti saudara lihat. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, Judaism, yang membedakan Judaism, Yahudi, dengan orang Kristen adalah satu hal. Kita menerima Kristus sebagai Mesias, mereka tidak. Tapi semua yang lain, kitab-kitab Musa, kitab nabi-nabi, semua apa yang mereka terima, kita juga terima. Mungkin disebutnya dalam bahasa Ibrani, tapi kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain-lain. Saudaraku, tapi semua isinya persis sama, dan ini adalah kitab-kitab orang Yahudi. Tapi satu perkara yang mereka belum terima, yaitu kedatangan Kristus sebagai Mesias. Mereka tidak menerima hal ini. Nah, orang-orang Yahudi percaya kepada kitab-kitab para nabi. Di kitab-kitab para nabi yang menunjukkan tentang Mesias, itu Mesias akan mengendarai dua kendaraan. Zakaria 9 ayat yang ke-9 itu berkata begini, bersukacitalah hai putri-putri Yerusalem, bersorak-sorailah. Kenapa? Sebab rajamu datang. Ia adil dan lemah lembut. Ia berkendaraan keledai beban muda. Saudaraku, siapa yang berkendaraan keledai beban muda? Markus 11 ayat yang pertama, kedua, ketiga tadi berkata gini. Yesus yang berkendaraan keledai beban muda. Itu menunjukkan siapa dia. Dia adalah Mesias sesuai dengan nubuatan Zakaria 9 ayat 9. Ada yang kedua. Daniel 7 ayat yang ke-13. Daniel melihat dalam penglihatannya, dia berkata begini, aku melihat seorang seperti anak manusia. Dia datang kepada yang lanjut usia, the ancients of days. Atau kepada Bapa yang sejak zaman purbakala. Dia pulang kepada Bapa dengan mengendarai awan-awan. Siapa yang pulang kepada Bapa mengendarai awan-awan? Kisah Rasul berkata ketika Yesus terangkat ke surga, kembali kepada Bapa, awan-awan membawa dia kembali kepada Bapa. Sekalipun dua peristiwa ini terjadi, sekalipun dua nubuatan ini digenapi oleh Kristus, somehow orang-orang Yahudi itu mempunyai satu selaput yang tidak bisa mereka fahami. Padahal mereka orang-orang yang sangat brilian, sangat luar biasa, ngelotok tentang firman Tuhan. Tetapi dua kebenaran ini
Mereka tidak bisa melihat. Nah, tapi saya nggak mau bicara tentang itu. Saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Di Markus 11, Injil Markus 11. Tadi kita melihat ayat 15 sampai 19. Tuhan begitu marahnya. Tuhan menjungkir balikan meja-meja penukar uang. Meja-meja penjualan merpati. Hanya sekedar untuk menghardik satu pola pikir yang ada pada para imam. Yaitu pola pikir untuk merampas, mengambil, dan menikmati untuk dirinya sendiri. Dan Tuhan katakan, rombak semua ini. Aku tidak berkenan yang seperti ini. Karena para imam tidak sadar bahwa tangannya telah dipenuhi. Sehingga dia harus melakukan sesuatu untuk merampas dari umat Tuhan. Pada hari yang sama, di kota yang sama, pada peristiwa yang sedikit berbeda. Sebelum dia masuk ke kota Yerusalem, Tuhan berkata, lepaskan satu keledai beban muda. Aku akan menungganginya. Kalau ada yang tanya, bilang begini, Tuhan memerlukannya. Tuhan hendak menggunakannya. Nah, saudaraku, perhatikan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh saudara perlu perhatikan kebenaran ini. Kalau ada orang-orang yang Tuhan mau pakai, kalau ada pribadi yang Tuhan mau gunakan, Tuhan mau tunggangi hidupnya, itu adalah orang-orang yang seperti keledai beban muda. Siapa orang-orang seperti keledai beban muda? Bukankah anak Yakub yang namanya Isakar? Kejadian 49 ayat 14-15 berkata begini. Isakar seperti keledai beban muda yang kuat punggungnya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan tanah itu permai, lalu dia meniarap membungkukkan bahunya dan menjadi budak rodi. Saudaraku, kenapa Isakar bisa seperti itu? Karena ketika dia melihat satu visi, satu penglihatan yang baik pada pandangannya, lalu dia merelakan tubuhnya, merelakan pundaknya, karena dia tahu tangannya sudah diisi. The Message Bible berkata begini, he gave up his freedom. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ini dua perkara yang sengaja Tuhan tunjukkan di dalam pasal yang sama, di kota yang sama, pada peristiwa yang sama, untuk memperlihatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan, bahwa yang satu, orang-orang sekalipun dia imam, sekalipun posisinya tinggi di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, tapi kalau dia tidak sadar bahwa tangannya telah diisi penuh, Tuhan katakan, aku gak bisa pakai yang seperti ini. Orang-orang sederhana yang sadar bahwa akulah imamat yang rajani, tanganku sudah diisi penuh. Aku gak perlu menjadi peminta-minta, aku gak perlu menjadi orang yang harus menipu, merampas atau membunuh, karena tanganku sudah diisi penuh. Saudaraku, kalau saudara sadar hidupmu adalah pribadi imamat rajani yang tangannya sudah diisi penuh, engkau akan berkata satu kali seperti apa yang dikatakan tadi oleh Raja Daud. Your goodness is running after me. Kebajikanmu mengejar aku, bukan hanya mengikuti aku, mengejar aku. Aku dikejar-kejar oleh kebajikan Tuhan. Kenapa Daud bisa berkata begitu? Karena dia sadar, dia punya tangan, hidupnya sudah diisi penuh. Sehingga kemanapun dia pergi, dia menjadi berkat. Dia menjadi orang-orang yang menguatkan lutut-lutut. Menjadi orang-orang yang terus menjadi kesaksian dimanapun. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat. Satu binatang yang sampai hari ini, bahkan orang Yahudi percaya Mesias akan mendarai keledai. Coba lihat, tampilkan. Ada birthmark, ada tanda lahir yang dimiliki oleh setiap keledai. Lo lihat, keledai dimanapun, saya masih berdoa dan mencari kalau Tuhan beri kesempatan kita akan pelihara keledai di Beth Shalom. Saudaraku, keledai itu, setiap keledai mempunyai birthmark, yaitu tanda salib di punggungnya. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Isakar, apa yang dilepaskan oleh Yakub, bahwa Isakar adalah seperti keledai beban muda yang kuat punggungnya. Dia kuat karena Kristus itu membuat dia kuat. Saudaraku, inilah birthmark yang sampai hari ini orang-orang Yahudi pun gak mengerti. Tapi sebetulnya inilah tanda yang akan membedakan Mesias dengan orang-orang biasa. Saudaraku, di dalam Markus 11 inilah Tuhan membedakan. Ada dua macam pribadi. Orang-orang yang sudah diurapi, orang-orang yang sudah ditabiskan. Yang satu gak sadar bahwa dia telah diisi penuh, sehingga dia datang untuk merampas. Yang satu sadar bahwa tangannya sudah diisi penuh, sehingga dia datang
untuk memberkati, memberi, menopang, menguatkan. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, saya ingin lepaskan satu nubuatan kepada setiap saudara. Kalau hidupmu seperti Isakar yang sadar bahwa aku sudah diberkati Tuhan, aku sudah diisi penuh, maka kemanapun aku berada, kemanapun saudara pergi, saudara akan menjadi berkat, menguatkan lutut-lutut yang kuat, yang lemah, memberi berkat kepada siapapun yang Tuhan pertemukan dalam hidupmu. Maka engkau akan menjadi pribadi yang bisa dipakai Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya, lepaskan keledai beban muda itu. Kalau ada yang tanya, kenapa dilepaskan? Karena aku membutuhkannya, kata Tuhan. Aku mau memakainya. Saudaraku, maukah saudara menjadi pribadi seperti ini? Orang yang akan menjadi berkat, bukan hanya bagi dirimu sendiri, bukan hanya bagi keluargamu, tapi bahkan bagi bangsa ini, bagi banyak orang. Saudaraku, orang-orang pintar itu banyak. Orang-orang hebat itu banyak. Tetapi orang yang menjadi berkat, yang berdampak, itu enggak banyak. Nah, saya berdoa supaya setiap saudara menjadi orang-orang yang sadar bahwa padamu telah engkau terima satu pengurapan Isakar, orang-orang yang tangannya telah diisi penuh. Sehingga engkau dengan sadar berkata, aku mau melepaskan kebebasanku sendiri untuk menjadi berkat buat orang lain. Saudaraku, saya ingin tutup dengan satu kisah. Mari hamba-hamba Tuhan bisa maju ke depan. Coba ditampilkan gambarnya. Tahun 2020 ada satu buku yang dikeluarkan, judulnya The Happiest Man on Earth. Orang yang paling berbahagia di muka bumi. Buku itu ditulis oleh Abraham Salomon Jacobowitz. Abraham Salomon Jacobowitz adalah seorang Yahudi, keturunan Yahudi yang lahir di Leipzig, Germany pada tahun 1920. Tahun 2021 pada usia 101 tahun dia meninggal di Sydney, Australia. Saudaraku, sebelum dia meninggal, di usia 100 tahun, dia menulis buku ini yang berjudul Orang yang Paling Berbahagia di Muka Bumi. Saudara tahu, dari wajahnya, dari tulisan di dalam bukunya, dari semua pengalaman hidupnya, mungkin saudara berpikir, oh wajar kalau dia berkata bahwa aku adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi. Karena apa? Karena umurnya panjang. Dia tinggal di satu tempat yang menyenangkan di Sydney, Australia. Semuanya baik, semuanya berkelimpahan, berkecukupan. Saudaraku, that's not true. Tidak seperti itu yang terjadi. Tahun 1920 dia lahir di Leipzig, Germany. Pada usia 16 tahun, dia dikirim oleh orang tuanya untuk belajar engineering. Tahun 1938, tepatnya 9 November 1938, dia pulang ke Leipzig, Germany untuk memberi hadiah pesta pernikahan bagi papa mamahnya. Sudah tahu apa yang terjadi di dalam sejarah tanggal 9 November 1938? Ada satu peristiwa yang disebut Kristallnacht, the night of the broken glass. Malam di mana gelas-gelas itu pecah. Kenapa disebut the night of the broken glass? Karena pada waktu itu Gestapo, tentara Nazi, mendobrak semua rumah-rumah orang Yahudi, memecahkan kaca-kaca daripada rumah-rumah orang Yahudi. Ketika dia pulang, dia tidak menemukan papa mama di situ. Yang ada hanya anjingnya, anjing milik keluarga, namanya Lulu. Anjing itu ada sendirian. Ternyata orang tuanya sudah mengungsi ke Belgium untuk melarikan diri. Karena mereka dengar bahwa tentara Nazi Jerman akan merajalela membunuh semua orang-orang Yahudi. Mereka menyingkir ke Belgium. Pada waktu Abraham Salomon Jacobowitz, dia menyebut dirinya sebagai Eddie Jaku, lebih mudah dikatakan. Eddie Jaku pada waktu dia pulang dan dia kembali, dia sendirian di rumah dengan anjing yang namanya Lulu. Keesokan paginya jam 5 pagi, rumahnya didobrak, kaca-kaca dipecahkan, the night of the broken glass. Kemudian tentara Nazi datang, menembak anjingnya karena menggonggong terus-terusan. Dan kemudian dia ambil belatinya, dan mereka menggoreskan di dada daripada Eddie Jaku, lambang swastika, lambang Nazi. Kemudian Eddie Jaku dipaksa, dibawa dengan kereta menuju ke Polandia, Auschwitz, Polandia. Untuk masuk di dalam death camp di sana. Eddie Jaku berhasil menemukan obeng
dan mencungkil pintu kereta. Dia berhasil melarikan diri kembali ke Belgium. Ketika dia sampai di Belgium, dia hanya ditangkap di sana dan dikirim kembali ke Auschwitz. Pada pengiriman kedua, dia berhasil menjatuhkan dirinya dan mencoba untuk melarikan diri. Tetapi kemudian dia dilihat oleh salah satu petani dari Polandia. Ditembak kakinya sehingga dengan tertatih-tatih dia dikembalikan lagi ke Auschwitz. Pada perjalanan yang disebut Death March, ketika dia dipaksa untuk berjalan dalam 3 hari 3 malam, dalam kegelapan, dalam kedinginan yang terjadi di Polandia. Dia betul-betul kelelahan. Dia berhasil menjatuhkan diri dan bersembunyi di selokan, di satu terowongan, gitu ya, di mana air itu mengalir, dan dia hidup selama 3 bulan lebih dengan makan bekicot dan makan cacing-cacing, sampah-sampah yang lewat di situ. Ketika dia ditemukan oleh tentara Amerika dalam keadaan kurus kering, malnutrition, kekurangan gizi, tentara Amerika berkata, ini orang gak akan hidup lama. Kalau toh dia bisa hidup, paling 1-2 minggu, kalau toh dia bisa bertahan hidup, mungkin dia akan sakit-sakitan, tidak akan sehat karena organ-organ tubuhnya rusak, keracunan, keong-keong beracun. Saudaraku, setelah itu dia masih hidup berpuluh-puluh tahun lagi, sampai usia 101 tahun di Sydney, Australia. Dengan tersenyum setiap hari, dia menuliskan bukunya pada usia yang ke-100, The Happiest Man on Earth. Di dalam bukunya dia berkata begini, saudara berpikir bahwa semua itu terjadi karena semuanya baik dalam hidupnya. No, ada satu rahasia yang dia katakan begini. Apa yang membuat dia bisa bertahan dalam kesulitan, dalam segala perkara yang dia alami. Setiap kali dia berada di titik nadir dari hidupnya, dia melihat sesuatu. Tuhan kirimkan orang-orang yang butuh pertolongan. Orang-orang yang lebih susah daripada dirinya. Pada waktu dia berjalan dalam Death March, dia menemukan ada seorang anak kecil yang betul-betul kelelahan, gak bisa lagi berjalan. Digendong dalam perjalanan yang sangat meletihkan itu, digandeng sebagian waktu. Ketika dia bersembunyi di selokan, dia bersama dengan seorang pria yang lebih tua daripadanya, sangat lemah. Kadang-kadang dia menemukan hanya 1 bekicot dalam 1 hari. Dan itu diberikan kepada orang tua ini, supaya dia makan. Saudaraku, Eddie Jaku berkata begini, saya tahu yang membuat saya hidup, yang membuat saya kuat, karena tangan saya sudah diberkati. Saudaraku, belajar satu perkara hari ini. Padamu sudah diberkati, tanganmu sudah diisi penuh, supaya engkau memberkati, supaya engkau memberi, supaya engkau menjadi berkat, menguatkan lutut-lutut yang lemah. Bukan seperti para imam yang datang untuk mengambil, merampas, bila perlu membunuh. Satu kali orang-orang seperti ini akan berupaya untuk membinasakan Kristus. Banyak imam-imam atau iman-iman yang kandas pada pertengahan jalan. Berusaha membunuh Kristus Yesus dalam hatinya. Kenapa? Karena mereka datang untuk mengambil, untuk merampas, untuk menikmati. Saudaraku jemaat Tuhan, saya ingin sampaikan. Angkat tanganmu sekarang. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, hari ini hamba berdoa. Urapi umatmu di tempat ini. Urapi setiap tangan yang diangkat. Isi penuh hidup mereka. Untuk menjadi berkat. Untuk memberkati. Untuk menguatkan lutut-lutut yang lemah. Untuk menopang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pengurapan Bani Isakar turun atas umatmu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar itu terjadi. Biar mata mereka melihat bahwa orang-orang benar akan hidup oleh percayanya. Dalam nama Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Amin. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan kepada Allahmu, Ajarku menyadari semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
firman Tuhan hari ini. Kalau hari ini engkau mengambil keputusan, Tuhan, aku mau hidup seperti Bani Isakar. Aku mau sadar dan aku mau melangkah sesuai dengan pengurapan yang Tuhan sudah berikan. Supaya aku terus menjadi berkat. Letakkan tanganmu di dadamu sendiri. Katakan kepada Allah, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan peneguhan kepada umatmu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati umatmu. Berkati mereka Tuhan Yesus. Supaya mereka menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajarku memahami. Mari semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan katakan sekali lagi, ajarku memahami Tuhan. Haleluya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, nanti sebelum saudara pulang, saudara yang berulang tahun atau saudara butuh dukungan doa, saya ada di depan nanti atau dengan hamba-hamba Tuhan kita akan berdoa buat saudara. Saudara pulang nanti saudara boleh memberikan persembahan dan minggu ini adalah minggu misi. Persembahan misi saudara juga saudara boleh letakkan di kotak-kotak yang sudah disediakan. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita akan sudahi ibadah kita hari ini. Ajarku memahami Semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati apapun yang dikerjakan tanganmu. Allahmu sekali-kali tidak akan membiarkan kau sendirian. Tuhan sudah memenuhi tanganmu supaya engkau keluar menjadi berkat, memberi dan memberkati, menguatkan lutut-lutut yang lemah. Biar nama Tuhan Allahmu dipermuliakan di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin.